Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan sifat-sifat eksponen. Sebelumnya perkenalkan, saya Ramos Pramuja, Saya Wahyu Akbar, saya Tri Mulyadi, saya Arif Polo. Definisi eksponen. Eksponen sering dikenal dengan sebutan pangkat. Definisi eksponen adalah nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan atau berapa kali suatu bilangan dikalikan dengan bilangan tersebut. Bentuk A pangkat N dibaca A pangkat N disebut bentuk eksponensial atau berpangkatan, di mana A disebut dengan nilai pokok atau basis dan N disebut pangkat atau eksponennya. Jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka ditulis A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali titik-titik kali A. Langsung saja kita bahas contoh soalnya. Namun sebelum itu terlebih dahulu A pangkat M dikali A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Ingat, jika bilangan pokoknya sama lalu ia dikali atau artinya pangkatnya ditambah. Jika A pangkat M lalu ia dibagi A pangkat N, maka hasilnya sama dengan A pangkat M kurang N. Ingat, karena ia dibagi jadinya pangkatnya dikurang. Buka kurung A pangkat M tutup kurung pangkat N, maka hasilnya A pangkat M kali N. soal yang pertama. 10x pangkat 7 Y pangkat 5 per 5x pangkat 7 Y pangkat 4 sama dengan. Nah, adapun cara penyelesaian soal seperti ini, langkah awal tentunya kita kelompokkan terlebih dahulu yang sejenis. Angka dengan angka, variabel X dengan variabel X, variabel Y dengan variabel Y. Perhatikan. 10 dibagi 5, kita peroleh hasilnya 2. Selanjutnya, variabel X di atas X pangkat 7, di bawah juga X pangkat 7, karena bentuknya sama, maka mereka habis dibagi dan boleh kita coret. Lanjut, variabel Y lagi. Y pangkat 5 per Y pangkat 4. Ingat sekali lagi, jika bilangan pokoknya sama lalu dia dibagi, maka pangkatnya dikurang. Sehingga jadinya sekarang, Y pangkat 5 dikurang dengan 4. Sama dengan 2 Y, perhatikan. 5 kurang 4 hasilnya 1. Dan pangkat 1 di sini boleh tidak kita tulis. Sehingga bentuk jawaban dari soal yang pertama yaitu 2Y. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Negatif 2 X pangkat negatif 3 Y pangkat 2 Z pangkat 3 per X pangkat negatif 3 Y pangkat 3 Z pangkat 4 sama dengan. Perhatikan. Negatif 2 terlebih dahulu yang kita tulis. Lalu perhatikan variabel X. Di atas X pangkat negatif 3, di bawah juga X pangkat negatif 3. Karena bentuknya sama, maka mereka habis dibagi dan boleh kita coret. Selanjutnya perhatikan variabel Y. Oke. Y pangkat 2 dibagi dengan Y pangkat 3. Ingat sekali lagi, jika bilangan pokoknya sama, lalu dia dibagi, maka pangkatnya dikurang. Maka Y di sini jadinya pangkat 2 dikurang pangkat 3. Selanjutnya variabel Z. Z pangkat 3 dibagi Z pangkat 4. Maka jadinya di sini yaitu Z pangkat 3 dikurang dengan Z pangkat 4. Lanjut sama dengan negatif 2. Y 2 pangkat 3 hasilnya negatif 1. Begitu juga dengan Z. Pangkat 3 kurang 4 hasilnya pangkat negatif 1. Sama dengan, karena di sini pangkatnya negatif, maka harus kita rubah terlebih dahulu menjadi bentuk pangkat positif. Caranya, perhatikan. Negatif 2 per Y pangkat negatif 1, biar dia jadi pangkat positif, maka kita pindahkanlah ke bawah per ini. Perhatikan, Y pangkat positif 1, nah pangkatnya sini boleh tidak kita tulis. Begitu juga dengan Z. Pangkat positif 1 dan pangkat 1 boleh tidak kita tulis. Sehingga bentuk jawaban dari soal yang kedua ini adalah negatif 2 per YZ. Ini dia jawabannya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. X pangkat 2, Y pangkat 2, Z pangkat negatif 3 per 3X pangkat 6 dalam kurung negatif 2, Y tutup kurung pangkat negatif 3 sama dengan. Nah,
Kalau soal seperti ini, tentunya langkah awal yang harus kita lakukan, kita pindahkan, oke, bentuk pangkat negatif 3 ini kita rubah menjadi pangkat positif terlebih dahulu. Caranya tinggal kita naikkan saja ke atas. Perhatikan. X pangkat 2, Y pangkat 2, Z pangkat negatif 3, lalu negatif 2Y kita pindahkan ke atas jadinya pangkat positif 3. Tadi kan di bawah pangkat negatif 3. Pada saat kita naikkan ke atas jadinya pangkat positif 3. Per di bawahnya yaitu 3X pangkat 6. Lanjut sama dengan, nah sekarang barulah kita perhatikan yang sejenis. X dengan X, Y dengan Y. Namun sebelum itu kalau kita lihat angka di dalam kurung ini harus kita selesaikan terlebih dahulu. Perhatikan, X pangkat 2, Y pangkat 2, Z pangkat negatif 3. Lalu perhatikan, negatif 2 pangkat 3, hasilnya negatif 8. Lalu Y pangkat 3, maka hasilnya sini Y pangkat 3. Pangkatnya sini kita kalikan ke dalam 1 per 1. Oke. Per di bawahnya yaitu 3X pangkat 6. Nah, setelah ini barulah kita kelompokkan yang sejenis. Angka dengan angka, X dengan X, Y dengan Y, dan Z dengan Z. Oke, lanjut. Perhatikan. Negatif 8 per 3, ya kan? Negatif 8 per 3. Baru setelah itu parabel X. X, di sini pangkat 2, lalu dia dibagi dengan X pangkat 6, maka jadinya sekarang pangkat 2 dikurang 6. Lanjut, parabel Y lagi. Y pangkat 2 dikali Y pangkat 3, maka hasilnya Y pangkat 2 ditambah dengan pangkat 3. Ingat, jika bilangan pokoknya sama, lalu dia dikali, maka pangkatnya ditambah. Lalu Z, perhatikan, pangkat negatif 3. Lanjut sama dengan negatif 8 per 3. Dikali X, pangkat 2 kurang 4, hasilnya pangkat negatif 4. Lalu dikali Y, pangkat 2 tambah 3, hasilnya pangkat 5. Lalu Z, pangkat negatif 3. Perhatikan di sini ada pangkat negatif, maka terlebih dahulu harus kita rubah menjadi pangkat positif. Caranya, tinggal kita pindahkan ke bagian bawah tanda per. Perhatikan, sama dengan negatif 8, Y pangkat positif 5, per di bawahnya 3, X, perhatikan di atas tadi pangkat negatif 4. Pada saat kita pindahkan ke bawah per ini jadinya pangkat positif 4. Begitu juga dengan Z. Tadinya pangkat negatif 3, pada saat kita pindahkan ke bawah tanda per ini jadinya pangkat positif 3. Sehingga inilah dia bentuk jawaban dari contoh soal yang nomor 3. Oke, lanjut. Biar benar-benar paham, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 4. Dalam kurung 4, P, Q, pangkat negatif 2, per P pangkat 3, Q pangkat 2, tutup kurung pangkat setengah. Sama dengan. Nah, jika ketemu soal seperti ini, ada dua pilihan cara untuk menyelesaikannya. Pertama, kita boleh menyelesaikan bentuk yang di dalam tanda kurung ini terlebih dahulu, baru kita perhitungkan pangkat yang di luarnya, atau boleh juga langsung pangkat yang di luar ini kita kalikan 1 per 1 ke angka di dalam tanda kurung ini. Nah, di sini cara yang kita gunakan yaitu selesaikan yang di dalam kurung ini terlebih dahulu. Perhatikan, dalam kurung 4, lalu parabel P, perhatikan. P, di atas ini sebenarnya ada pangkat 1, tapi dia tidak ditulis. Ingat, jika suatu parabel tidak dituliskan pangkatnya berapa, maka di sana ada pangkat 1. Oke? P pangkat 1. Per P pangkat 3, ingat bilangan pokoknya sama-sama P, lalu dia dibagi, maka pangkatnya dikurang. Lalu parabel Q, pangkat negatif 2 dikurangkan dengan 2. Ingat bilangan pokoknya sama-sama Q, lalu dia dibagi, maka pangkatnya dikurang. Pangkat negatif 2 yang di atas dikurangkan dengan pangkat 2 yang di bawah sini.
tutup kurung, baru pangkat 1/2. Lanjut sama dengan, buka kurung, 4 ini kan nilainya sama dengan 2 pangkat 2. Lalu P pangkat 1 kurang 3 hasilnya pangkat negatif 2. Lalu Q negatif 2 kurang 2 hasilnya negatif 4. Jangan lupa pangkat yang di luarnya tadi, yaitu pangkat setengah. Sama dengan sekarang, barulah kita kalikan pangkat setengah yang di luar ini. Kita kalikan satu persatu ke angka di dalam kurung ini. Oke, perhatikan. 2 pangkat 2 tutup kurung pangkat setengah. Lanjut. P pangkat negatif 2 tutup kurung pangkat setengah. Begitu juga dengan Q. Q pangkat negatif 4 tutup kurung pangkat setengah. Sama dengan, perhatikan, 2 kali setengah itu hasilnya 1. Maka di sini kita tulis 2 pangkat 1 atau boleh juga kita tulis 2 saja. Lanjut P. P pangkat negatif 2 kali setengah hasilnya P pangkat negatif 1. Oke, lalu Q, perhatikan, pangkat negatif 4 dikali setengah hasilnya negatif 2. Perhatikan di sini ada pangkat negatif, maka terlebih dahulu harus kita rubah menjadi pangkat positif. Sehingga jadinya sekarang sama dengan 2 per P pangkat positif 1 atau pangkat satunya boleh tidak ditulis. Lalu Q pangkat positif 2. Sehingga inilah dia bentuk jawaban dari contoh soal yang nomor 4. Lanjut, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 5. 5P pangkat negatif 3 Q pangkat 4 per P pangkat 5 Q pangkat negatif 3 dikali P pangkat 2 Q pangkat 2 per P pangkat 5 Q pangkat negatif 5 sama dengan. Oke, perhatikan di sini. Jika ketemu soal seperti ini, ada beberapa cara untuk menyelesaikannya. Di mana cara yang pertama, kita boleh menyelesaikan bagian sini terlebih dahulu, selanjutnya baru kita pindah ke bagian sini. Atau boleh juga bagian atas terlebih dahulu yang kita selesaikan. Perhatikan atas sama atas, lalu bawah sama bawah. Itu juga boleh. Di sini yang kita gunakan yaitu kita selesaikan bagian sini terlebih dahulu, selanjutnya baru bagian sini lagi. Oke, perhatikan. 5 lalu dikalikan dengan P. Nah, di sini bilangan pokoknya sama-sama P. Lalu dia dibagi, maka pangkatnya dikurang. Maka di sini jadinya pangkat negatif 3 dikurang 5. Lanjut, Q lagi. Q pangkat 4 dikurangkan dengan negatif 3. Lalu dikali P, perhatikan P pangkat 2 dikurangkan dengan 5. Lalu Q, perhatikan, pangkat 2 dikurang negatif 5. Lanjut sama dengan 5 P pangkat negatif 3 kurang 5, maka hasilnya pangkat negatif 8. Lalu Q pangkat 4 dikurang negatif 3, hasilnya pangkat positif 7. Lalu dikali P pangkat 2 kurang 5 hasilnya pangkat negatif 3. Lalu Q, pangkat 2 dikurang negatif 5 hasilnya pangkat positif 7. Lanjut sama dengan. Nah, sekarang baru kita kalikan ruas bagian sini dengan bagian sini. 5, lalu perhatikan parabel P. Mereka sama-sama parabel P. Oke, bilangan pokoknya sama, lalu dia dikali, maka pangkatnya ditambah. Sehingga jadinya sekarang P pangkat negatif 8 ditambah pangkat negatif 3. Lalu Q, pangkat 7 ditambah dengan pangkat 7 yang berasal dari sini. Lanjut sama dengan 5 P negatif 8 tambah negatif 3 hasilnya negatif 11. Lalu Q, 7 tambah 7 hasilnya 14. Sama dengan, perhatikan di sini ada pangkat negatif, maka harus terlebih dahulu kita rubah menjadi pangkat positif. Caranya, perhatikan. 5, lalu Q pangkat positif 14, per di bawahnya P pangkat positif 11. Ini dia jawaban untuk contoh soal nomor 5.
Lanjut, sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 6. Dalam kurung, perhatikan, dalam kurung lagi, A pangkat negatif 3, tutup kurung pangkat negatif 2, lalu buka kurung, B pangkat 5, tutup kurung pangkat 2, tutup kurung lagi, pangkat negatif 3. Per di bawahnya, buka kurung, A pangkat 4 dikali B pangkat negatif 2, tutup kurung pangkat 3 sama dengan. Oke, perhatikan di sini. Cara penyelesaiannya. Pertama, kita kalikan pangkat yang di bagian sini terlebih dahulu. Oke, A pangkat negatif 3 kali negatif 2 hasilnya positif 6. Lalu B lagi. 5 dikali 2 hasilnya 10. Tutup kurung pangkat negatif 3. Per di bawahnya, perhatikan lagi. A pangkat 4 dikali pangkat 3. Maka hasilnya adalah pangkat 12. Lalu B pangkat negatif 2 dikali pangkat 3 hasilnya pangkat negatif 6. Lanjut sama dengan. Sekarang pangkat negatif 3 ini kita kalikan satu persatu ke angka dalam kurung ini. Oke, perhatikan. A pangkat 6 dikali dengan pangkat negatif 3 hasilnya negatif. Berapa ini? Yaitu negatif 18. Lalu B pangkat 10 dikali negatif 3 hasilnya negatif 30. Per di bawahnya tetap. A pangkat 12 dikali B pangkat negatif 6. Sama dengan, perhatikan. Kita kelompokkan yang sejenis A sama-sama A, B sama-sama B. A pangkat negatif 18 dikurang 12. Ya kan? Lalu B pangkat negatif 30 dikurang pangkat negatif 6. Lanjut sama dengan A. Negatif 18 dikurang 12 kita peroleh hasilnya negatif 30. Lalu B, perhatikan, negatif 30 dikurang negatif 6 hasilnya negatif 24. Kalau kita perhatikan di sini, pangkatnya sama-sama pangkat negatif, maka harus kita rubah menjadi pangkat positif terlebih dahulu. Caranya, perhatikan, 1 per A pangkat positif 30 dan B pangkat positif 24. Ingat, di atas tadi A pangkat negatif 30 dan B pangkat negatif 24. Pada saat kita pindahkan ke bawah tanda per ini, maka pangkatnya berubah menjadi pangkat positif. Dan inilah dia jawaban untuk contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Nah, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum